Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti
Shalom, selamat pagi mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio Buana Asri pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali, dan bukan secara kebetulan, bersyukur hari ini kita memberkati bersama Sragen yang berulang tahun genap 275. Itu berkat dan kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya Sragen semakin diberkati Tuhan dan semakin maju dalam membangun Sragen dengan visi misi gotong royong guyub rukun membangun bumi Sukawati yang semakin hari semakin diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya ajak mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang berkasih, kami bersyukur kami boleh hidup karena kemurahan Tuhan. Kami boleh bernafas, itu semua berkat anugerah Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari Tuhan, kami bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio Buana Asri pagi hari ini. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berada di ruangan studio ini maupun setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mungkin yang mereka sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun yang sedang bekerja hari ini. Tuhan berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami di dalam menghadapi situasi akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu beberapa menit ke depan. Biarlah Roh Kudus campur tangan, memberkati dan menerjemahkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya mengambil tema sustainability, yang berarti kemampuan untuk bertahan. Ya, kemampuan untuk bertahan. Pertanyaan, mengapa kita perlu bertahan? Mengapa kita perlu memiliki kemampuan untuk bertahan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena zaman ini sudah berubah. Jadi kita perlu bertahan karena zaman ini sudah berubah. Perubahan zaman begitu cepat. Kita hidup saat ini di era digital, serba canggih, cepat, efisien. Era digital ini era yang luar biasa. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Kita dikejar-kejar waktu, dikejar dengan hal yang cepat. Perkembangan begitu luar biasa. Karena cara kerja pun juga sudah berubah. Dulu mungkin bekerja harus pergi ke kantor, harus pakai seragam dan sebagainya. Tetapi sekarang di zaman perubahan ini, orang bisa bekerja di warung, di kafe, di warung kopi, di kedai kopi, bahkan di rumah pun orang bisa bekerja tanpa harus mandi, tanpa harus melakukan rutinitas pagi hari. Orang bisa langsung bekerja. Cara kerja sudah berubah. Perubahan zaman juga berlaku bagi anak-anak sekolah. Cara belajar yang sudah berubah. Puji Tuhan, kalau mulai Senin kemarin anak-anak sekolah sudah ada yang masuk. Meskipun tidak full, harus dibagi. Beberapa anak masuk pagi hari, beberapa anak masuk siang hari atau bergantian hari. Cara belajar sudah berubah. Sekarang pakai Zoom, via Zoom, atau anak hanya diberi tugas via WA, anak mengerjakan tugas, kemudian dikirim ulang melalui HP, tidak perlu datang ke sekolah, tidak perlu membawa lembaran kertas ke sekolah. Cara belajar sudah berubah.
Bahkan anak pun juga bisa berubah, belajar dengan sangat baik melalui media yang ada. Meskipun guru-gurunya tidak menyampaikan pelajaran dengan jelas, maka anak pun bisa mencari bagaimana pelajaran yang jelas itu melalui media massa yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, zaman sudah berubah. Demikian pula dengan cara beribadah. Cara beribadah pun juga mulai berubah. Sekarang mau cari pendeta siapapun, yang terkenal siapapun, sudah bisa. Mau cari waktu, jam ibadah, bisa semuanya. Tidak harus pergi ke gereja. Tinggal klik, cari di YouTube, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bisa beribadah secara online. Mengapa kita perlu bertahan? Sustainability. Yang kedua, karena pola jual beli ini sudah berubah. Saudara dikasih Tuhan, sekarang zaman digital ini tidak perlu lagi yang namanya showroom, tidak perlu lagi toko. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya pergi ke Jakarta, ke Semarang, hampir sangat banyak mall yang tutup, toko-toko yang tutup. Kenapa? Karena semua serba online. Kita di rumah, kita klik, kita pilih sesuatu barang yang kita inginkan, tinggal kita bayar di minimarket, maka barang yang kita inginkan itu sudah sampai di rumah kita. Kita tidak perlu lagi uang cash dalam pembayaran. Kita harus ke toko, tidak perlu. Ketika barang datang, kita baru bayar. Nah, yang penting asal ada saldo, maka kita bisa belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, zamannya sudah berubah. Profesi pun juga mengalami perubahan. Mungkin 20 tahun yang lalu, kalau ditanya orang tua, anak akan menjawab, apa menjadi cita-citamu ke depan? Banyak anak yang mengatakan ingin jadi dokter, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, ingin jadi orang hebat ya di negeri ini, atau lain sebagainya. Tapi di zaman yang berubah ini, cita-cita dokter, profesi dokter, cita-cita menjadi tentara, itu rupanya sudah tidak diminati anak lagi. Karena anak ingin melihat lapangan pekerjaan yang lebih menjanjikan, dengan menjadi YouTuber, dengan menjadi orang-orang yang berkecimpung dalam media sosial, maka pundi-pundi keuangan semakin melimpah, semakin banyak dibandingkan dengan profesi yang pasti, yang belum tentu keuangannya banyak. Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya, cita-citamu apa? Wah, pengen jadi YouTuber. Baiklah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu bertahan, memiliki kemampuan untuk bertahan? Karena perubahan zaman, karena pola jual beli sudah berubah, dan profesi pun sudah berubah. Muncul profesi-profesi baru. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita harus tahu dan mengerti bahwa zaman sudah berubah, dan kita ada di dalam perubahan itu. Kita tidak bisa berpikir segala sesuatunya seperti masa kecil kita dulu. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita dulu waktu sekolah. Bahkan sekarang Bapak Ibu, anak-anak kalau diberikan gambar seorang pahlawan nasional pun, anak-anak banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak bisa menjawab gambar siapa ini. Banyak anak yang tidak bisa menjawab. Yang mereka tahu, yang saat ini mereka lihat setiap hari, yaitu orang-orang terkenal yang mereka lihat di HP, YouTuber,
mereka lihat di IG, mereka lihat di TikTok, mereka melihat orang-orang yang terkenal yang saat ini mereka sudah enggan untuk belajar sejarah lagi. Yang sebenarnya sejarah itu sangat penting bagi generasi yang akan datang. Ya Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, dunia sudah berubah. Nah, pertanyaannya kita pagi hari ini, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan orang-orang yang percaya dalam Yesus Tuhan? Kalau dunia ini sudah berubah begitu cepat, bagaimana dengan situasi gereja? Bagaimana dengan keadaan umat-umat Tuhan? Apakah gereja mau terus secara konvensional atau mau mengikuti era digital dalam beribadah? Nah, saudara yang kasih Tuhan, memang dulu ibadah online itu banyak yang menertawakan. Orang yang tidak setuju dengan ibadah online akan berkata, jemaat malas datang untuk ke gereja, jemaat malas keluar tenaga, jemaat malas untuk memberikan persembahan ke gereja secara langsung dengan memasukkan uang ke kantong persembahan. Dan ada yang berkata jemaat tidak mau bertumbuh di dalam gereja, malas hanya di rumah saja, ikut ibadah online. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tapi zaman sudah berubah. Hampir semua di masa pandemi COVID-19 kemarin, bahkan sampai hari ini pun masih banyak gereja yang beribadah secara online. Kalaupun ada yang beribadah di gereja, di gedung gereja ataupun di tempat yang lain, tentu sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Dulu kita bisa berjabat tangan, kaum wanita bisa cipika-cipiki, saling berpelukan, bergandengan tangan ke kita memuji Tuhan. Tetapi karena pandemi COVID-19 kemarin, zaman sudah berubah. Tidak bisa seperti dulu lagi orang beribadah. Mau tidak mau, suka tidak suka, gereja harus mempersiapkan diri dengan baik dan benar, dalam arti bijak dalam menggunakan media sosial dalam penginjilan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya tetap bisa bertahan di era perubahan ini? Umat Tuhan secara pribadi juga harus siap bertahan dalam menghadapi perubahan saat ini. Karena Tuhan Allah Israel juga telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi umat kepunyaannya. Tuhan sudah menyiapkan untuk umat kepunyaannya, umat yang disayangi, umat pilihannya, yaitu umat Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, Tuhan itu Tuhan yang peduli dengan umatnya. Tuhan sudah menyiapkan supaya umatnya itu bisa bertahan, memiliki kemampuan untuk bertahan. Di dalam surat 2 Korintus 9 ayat 10, begini firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji Tuhan. Dari ayat ini Tuhan memberikan roti untuk dimakan hari ini, tetapi Tuhan juga memberikan benih untuk masa depan. Tuhan sangat peduli dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Tuhan yang menuntun mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan atau tanah Palestina. Tuhan jugalah yang peduli dan mempersiapkan segalanya supaya umat Israel memiliki kemampuan dalam bertahan hidup.
Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini firman Tuhan mengajar bagi kita. Hari ini kita diberi makan oleh Tuhan. Apapun makanan yang ada di hadapan Bapak Ibu, saudaraku, yang sudah disiapkan oleh orang-orang tercinta di rumah, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Benih juga berbicara tentang pekerjaan. Harus berusaha untuk memperoleh sesuatu, untuk memperoleh berkat. Tuhan juga menyediakan benih bagi umat Israel. Nah, untuk kita hari ini Tuhan juga memberikan pekerjaan. Dan apapun pekerjaan yang ada, yang kita jumpai dengan tangan ini untuk dikerjakan, maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga, dengan kesungguhan hati. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan di dunia orang mati. Selama kita masih hidup, mari kita bekerja semaksimal mungkin. Karena Tuhan sudah memberikan berkat makanan, Tuhan juga menyediakan benih, supaya kita masih bisa bertahan, supaya kita memiliki kemampuan untuk bisa bertahan. Umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketika masa pemimpinan Yosua, firman Tuhan mengatakan, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, setiap hari orang Israel itu makan roti yang bernama mana. Roti yang manis seperti madu, besarnya seperti ketumbar, kecil-kecil, tapi dikumpulkan. Setiap orang makan sesuai dengan kebutuhannya. Jika orang mengambil lebih dari kebutuhannya, roti itu akan menjadi busuk dan sia-sia saja mengais roti itu. Roti mana itu menjadi makanan setiap hari. Oleh karena itu mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika mereka tiba di perbatasan Kanaan, mereka menikmati hasil dari negeri itu. Dan ketika mereka menikmati hasil dari negeri itu yang berasal dari gandum, benih gandum, maka roti mana itu berhenti. Karena mereka sudah bisa membuat roti dan menghasilkan makanan dari hasil tanah di tempat itu. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Allah mempersiapkan segalanya bagi umat Israel dalam menghadapi perubahan. Di Mesir mereka makan disediakan oleh bangsa Mesir, menikmati hasil. Meskipun sebagai budak, tapi mereka tetap bisa makan. Tapi Tuhan tidak mau bangsa itu selalu jadi budak. Tuhan mau orang Israel mengalami perubahan. Bahkan umat Israel sekaranglah yang membawa perubahan bagi dunia ini. Tuhan mau umat Israel membawa perubahan dan bisa berubah dan membawa perubahan. Seperti janji firman Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim,
keluarlah dari Ur Kasdim. Ibrahim yang dulunya sebagai penyembah dewa bulan, ketika dipanggil Yahweh Tuhan, Abraham keluar dari Ur Kasdim dan berjalan menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan, Tuhan berjanji pada Abraham, kamu akan menjadi bapa segala bangsa, dan oleh keturunanmu lah segala bangsa memperoleh berkat. Hari ini kita menikmati yang namanya berkat itu. Setiap kita yang bisa atau sudah memiliki HP Android, kita yang punya laptop Microsoft Word, Intel, flash disk, bahkan perangkat lunak yang lainnya, bangsa Yahudilah yang menemukan. Karena bangsa pilihan, bangsa yang diberi kecerdasan oleh Tuhan, bangsa yang diberikan kepandaian oleh Tuhan secara luar biasa. Karena janji Tuhan, kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang Israel selalu siap menghadapi setiap perubahan supaya tetap bisa memiliki kemampuan untuk bertahan. Orang Israel siap menghadapi segalanya. Mereka menaati apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan terhadap bangsanya. Bahkan di dalam Kejadian 12 ayat 3, begini firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memberkati bangsa itu. Berdoa bagi mereka, karena mereka umat pilihan Tuhan. Merekalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Firman Tuhan sangat jelas, Tuhan Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Keturunan Abraham, orang Yahudi. Siapa yang memberkati engkau, maka mereka akan diberkati Tuhan. Tapi kalau mengutuk, maka Tuhan juga akan mengutuk orang yang mengutuk bangsa itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sustainability, kemampuan untuk bertahan di masa-masa perubahan ini. Nah, sekarang bagaimana kita bertahan menghadapi perubahan? Kita harus memiliki cara-cara supaya bisa bertahan dalam menghadapi perubahan. Nah, cara yang pertama supaya kita bisa bertahan menghadapi perubahan, yaitu minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas makhluk di bumi ini. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Salomo dalam Amsalnya, Amsal 24 ayat 3-5 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Minta hikmat. Dengan hikmat maka orang bisa mendirikan rumah. Perlu perencanaan.
Dengan hikmat orang bisa mengisi kamar-kamar dengan benda-benda yang berharga dan menarik. Setiap kita yang memiliki rumah, tentu kita membutuhkan ruangan-ruangan khusus. Bahkan bukan hanya rumah, gereja pun. Di zaman Salomo mendirikan gereja, mendirikan sinagog. Ada ruangan-ruangan khusus untuk menaruh harta, untuk menaruh persembahan-persembahan jemaat, untuk menaruh bulir-bulir gandum, untuk menaruh hasil dari bangsa Israel yang membawa persembahan ke sinagog, ke gereja. Demikian pula dengan rumah. Ketika kita membangun rumah, kita perlu hikmat. Perlu ruangan-ruangan yang menarik, perlu ruangan yang tepat. Ketika kita menaruh barang sesuatu di situ, maka barang itu menjadi indah. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bertahan menghadapi perubahan? Minta hikmat supaya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini. Kalau kita minta hikmat pada Tuhan, maka kita juga harus percaya penuh pada penyertaan Tuhan. Kita percaya penuh dengan penyertaan Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dengan apa yang aku lakukan, dengan apa yang aku kerjakan di masa-masa seperti ini, di masa yang perubahan seperti ini. Apa yang harus aku kerjakan? Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan miliki sikap yang benar di mata Tuhan. Selain percaya penuh, miliki sikap yang benar di mata Tuhan. Hidup kudus. Karena Tuhan kudus, maka kita pun juga harus hidup kudus. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bertahan menghadapi perubahan ini? Minta hikmat. Yang kedua, tetap belajar. Kita harus tetap belajar. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus. Orang yang mau belajar, tetap mau belajar itu harus punya kecerdikan. Tulus. Cerdik bukan berarti kepandaiannya dipakai untuk berbuat yang jahat. Cerdik dalam arti kepandaiannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampu melihat peluang-peluang yang baik di dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Di dalam menghadapi situasi yang sudah berubah seperti ini, kita harus cerdik supaya tetap mampu bertahan hidup. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, besi atau pisau kalau lama nggak dipakai jadi tumpul untuk memotong daging. Memang bisa memotong, tetapi kita perlu tenaga yang kuat supaya kita bisa memotong dengan enak dan tidak perlu tenaga yang banyak. Maka besi itu pun juga harus diasah. Diasah seperti kita hari ini. Kita harus memiliki kemampuan untuk bertahan dari dalam menghadapi situasi perubahan ini. Kita perlu mengasah kepandaian kita. Kita perlu mengasah bakat-bakat kita. Kita perlu mengasah talenta-talenta kita, karunia kita apa. Semakin hari semakin ditingkatkan di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, belajar itu harus disertai dengan mau diajar dan memiliki ketekunan. Mau diajar. Meskipun usia kita mungkin ada yang 40 lebih, 60, 70, 80, tapi mau diajar oleh anak muda. Jangan menutup diri, kita mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar di masa perubahan ini,
kita akan ketinggalan jauh. Kita harus mau belajar dan tekun. Di Sragen ini ada satu hamba Tuhan yang sudah emeritus, Pak Pendeta Bintoro. Usianya 79. Bukan muda lagi, tapi beliau tetap semangat mau belajar, karena beliau melihat perubahan-perubahan zaman. Ada tuntutan-tuntutan hidup. Kalau zaman dulu mungkin HP hanya dipakai untuk telepon. Kalau bisa tulis ketik, ya bisa SMS. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Kalau zaman dulu mungkin HP Nokia yang terkenal, atau Siemens yang terkenal, Motorola, merek-merek terkenal zaman dulu. Tapi karena mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman, akhirnya mereka ketinggalan. Muncullah HP-HP Android yang sangat keren, bagus, dan cepat sekali perubahannya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bertahan dalam menghadapi perubahan ini? Yang pertama, minta hikmat. Yang kedua, harus tetap belajar. Yang ketiga, memiliki perencanaan. Dalam Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dengan perencanaan, di dalam menghadapi situasi perubahan ini, mari kita buat perencanaan yang matang. Dalam arti perencanaan ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus minta hikmat pada Tuhan. Rencanakan segala sesuatunya. Kalau mau menang banyak, kalau mau untung banyak, rencanakan dengan baik, dengan matang. Buatlah perencanaan setiap hari. Setiap hari kita buat rencana-rencana. Dan kita mau lihat, kita tahu sasaran yang akan dicapai, tahu goal-goal tertentu yang akan dicapai. Buat rencana yang matang. Di dalam kelas leadership, kepemimpinan, ada istilah SWOT. SWOT. S itu strength. Artinya kita harus melihat kekuatan, kemampuan kita. Kita merencanakan harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, jangan buat perencanaan. Lihat kemampuan kita. Dalam membuat perencanaan, juga kita harus melihat weakness. Apa kelemahan? Setiap kita itu memiliki kelemahan. Bagaimana kalau kelemahan itu terjadi dan menyerang? Kita harus tahu solusi-solusinya. Dalam merencanakan itu, kita harus melihat apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Dan yang ketiga, dalam membuat perencanaan kita perlu opportunity, yaitu kesempatan, peluang. Setiap hari kita diberi peluang-peluang oleh Tuhan. Termasuk pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, ini peluang yang Tuhan berikan. Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, supaya dikuatkan. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang letih lesu diberi semangat kembali. Buat perencanaan. Aku mau sembuh, berarti punya hati, punya niat untuk sembuh. Aku mau kuat, berarti punya hati, punya semangat supaya kuat, bisa bertahan. Dalam buat perencanaan, kita harus lihat kekuatan, kita harus lihat kelemahan kita, kita harus lihat kesempatan-kesempatan yang ada, dan yang keempat, kita harus lihat ancaman atau threat. Ada hambatan-hambatan apa ketika kita akan melakukan sesuatu, baik untuk gereja, baik untuk pribadi. Kita lihat hambatan-hambatan apa yang akan terjadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Di dalam membuat perencanaan, kita percaya Tuhan itu merencanakan rancangan yang baik. Sejak awal mulanya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan merencanakan yang baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan segala sesuatunya Tuhan melihat sangat baik dan amat baik. Tetapi sekali lagi, manusia itu diberikan tidak bebas pilih oleh Tuhan. Memang Tuhan membuat yang baik, tetapi manusia memilih yang tidak baik. Perencanaan itu harus disertai dengan tindakan dan disiplin. Kalau kita membuat perencanaan, mari harus ada action. Jangan hanya tulisan saja, jangan hanya direncanakan saja, tetapi kita harus melangkah. Di masa perubahan-perubahan ini, kita harus berani melangkah. Gereja berani melangkah ke depan. Berani buat khotbah-khotbah disiarkan baik online maupun offline. Secara pribadi kita buat rencana-rencana, buat hal-hal yang ajaib. Ya, karena Tuhan menyertai. Rencana itu harus disertai dengan tindakan dan disiplin. Disiplin, tekun. Nah, bagaimana kita bertahan menghadapi perubahan? Yang pertama tadi, minta hikmat, tetap belajar, memiliki perencanaan yang baik. Dan yang keempat, bangkit. Jangan merasa nyaman padahal engkau sedang dalam keadaan gawat, darurat. Mau tidak mau kita harus mengalami perubahan. Mau tidak mau kita harus hidup terus maju. Jangan melihat masa lalu terus. Jangan melihat dulu aku begini, dulu aku begitu. Segala sesuatunya enak. Zaman sudah berubah. Bangkit. Karena mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku pendengar Buana Asri sedang mengalami bahaya. Mungkin dalam hidupmu saat ini sedang mengalami yang namanya goncangan. Bangkit. Ketika ada orang yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda, Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Oh Tuhan, ketika air itu bergoncang, ketika malaikat Tuhan turun, tidak ada orang yang membawa aku masuk ke sana. Sebenarnya Yesus hanya berkata, menawarkan, maukah engkau sembuh? Tapi jawaban orang itu, tidak ada orang yang mengangkat aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangkit. Yesus mau saudara dan saya bangkit. Mungkin dalam keadaan terpuruk apapun saat ini, saudaraku, engkau yang sedang sakit dimanapun engkau berada, bangkit. Doa, sujud pakai lututmu, menangis di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mendengar apa yang kau doakan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, dalam posisi apapun saat ini, saudaraku, jangan tawar hati. Jangan mudah mengeluh. Zaman sudah berubah. Kalau saudaraku hanya mengeluh, saudara akan ketinggalan zaman. Saudara akan ditinggalkan oleh orang-orang lain. Saudara akan ditinggalkan oleh orang-orang sekitarmu. Bangkit. Mari miliki semangat hidup. Kesimpulan pagi hari ini, saudaraku, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, setiap kita perlu memiliki kemampuan untuk bertahan dengan baik. Karena zaman sudah berubah, maka kita harus ikut dalam perubahan itu. Mau tidak mau, kita ada dan di dalam perubahan itu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah, tapi iman kita jangan sampai berubah. Tetap percaya penuh pada kuasa Tuhan. Tetap percaya penuh pada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau kita masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Tapi andai kata Yesus tidak datang kedua kali, kita harus tetap percaya. Meskipun kita sudah mati pun, kita tetap bersyukur, kita tetap berharap Yesus selalu ada dalam hidup kita. Tetap setia pada Tuhan. Setiap kita memiliki kesempatan yang harus diambil secara cepat dan tepat. Perubahan zaman menuntutnya, supaya kita juga cepat dalam memutuskan segala sesuatunya, tentu dengan pertimbangan dan doa. Zaman sudah berubah. Kesempatan yang ada di depan kita, mari kita ambil. Didoakan, dipertimbangkan. Kalau Tuhan menghendaki, kita ambil. Dan yang terakhir, dunia boleh berubah, situasi dunia boleh berubah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dari dulu sampai sekarang. Meskipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Hari ini pun Tuhan masih membuka pintu hatinya, membuka tangannya bagi orang-orang yang mau percaya padanya. Tuhan Yesus menawarkan bagi kita, kalau engkau mau memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, bertahanlah hidup di dalam aku. Andalkan kuasa Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan kita sendiri, maka Tuhan tidak membuat berhasil. Ketika kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu kita akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Dimanapun saudaraku berada hari ini, kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Ingat, zaman sudah berubah, tetapi kita jangan berubah dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terus hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa bersama. Haleluya. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Engkau memiliki rencana yang indah, rancangan-rancangan yang indah bagi umat Israel, rancangan damai sejahtera. Mereka diajar, Engkau ajar untuk bertahan hidup, bertahan dalam menghadapi situasi-situasi zaman. Bahkan firman-Mu sudah tergenapi. Bangsa itu, bangsa Yahudi, sudah menjadi sarana berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau terus nyantol pada Tuhan, nempel pada Tuhan. Karena dengan nempel pada Tuhan, kami masih bisa bertahan hidup di tengah-tengah zaman yang berubah ini. Nempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami juga bersyukur, kami yang tinggal di Kabupaten Sragen, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi Kabupaten Sragen, berdoa bagi Ibu Bupati, Ibu Yuni, dan Pak Wakil Bupati, Pak Suroto. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Biarlah beliau-beliau ini boleh memimpin Kabupaten Sragen ini semakin hari semakin baik lagi. Dan Kabupaten Sragen diberkati Tuhan dengan melimpahnya. Tuhan buka jalan bagi Kabupaten Sragen untuk usaha-usaha apapun itu dalam pemulihan ekonomi. Tuhan buka jalan bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Sragen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Tuhan berkati segala sesuatunya, perencanaan apapun yang sudah dilakukan, Tuhan tolong. Karena rancangan-Mu rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah bangsa kami pun Tuhan juga memberkati bangsa
Israel atau orang-orang Yahudi. Karena mereka orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan juga berkati Radio Buana Asri, para staf yang ada, penyiar yang ada, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.